Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tazwiju barakatun wal waladu rahmatun. Fa akrimu auladakum fa inna karamatal auladi ibadatun. Sahabat At-Taqwa rahimakumullah yang mendengarkan Radio Maritim Cirebon, alhamdulillah sore hari ini kita kembali bisa bertemu kembali dalam sebuah acara gelaran dakwah At-Taqwa atau Geladak yang diselenggarakan oleh Masjid Raya At-Taqwa. Kali ini saya akan membawakan sebuah tema spesifik, tema khusus kaitannya dengan parenting, tentang peran orang tua memuliakan anak. Jadi ini menurut saya penting dan saya sangat yakin pendengar semuanya juga menganggap ini adalah sebuah hal yang sangat penting. Sebagaimana kita tahu bahwa tidak semua orang tua kemudian memuliakan anaknya. Kita pernah menjumpai ada orang tua yang menyia-nyiakan anaknya atau menelantarkan anaknya atau tidak begitu peduli dengan anak-anaknya. Nah, sore hari ini kita bicara tentang memuliakan anak. Saya berangkat dari sebuah hadis, dan hadis ini sangat populer, sering sekali disampaikan dalam sebuah acara-acara, terutama dalam acara pernikahan biasanya. Di situ berbunyi sebagaimana tadi yang saya sampaikan, at-tazwiju barakatun. Pernikahan itu adalah berkah, membawa keberkahan. Wal waladu rahmatun, dan anak-anak yang kemudian nanti dititipkan itu adalah sebuah rahmat. Fa akrimu auladakum, maka muliakanlah anak-anakmu. Fa inna karomatal auladi ibadatun, karena sesungguhnya memuliakan anak itu adalah ibadah. Jadi perbincangan tentang memuliakan anak ini memang diawali dengan pernikahan ya. Jadi mungkin sahabat pendengar ada yang sudah menikah ya, kemudian ada juga yang mungkin belum menikah ya. Dan perbincangan ini tentu sangat bermanfaat bagi siapapun, baik sudah menikah maupun yang belum menikah. Bagi yang sudah menikah, mudah-mudahan kemudian anak-anak yang didapatkan, anak-anak yang dititipkan, kemudian nanti menjadi anak-anak yang membahagiakan, anak-anak yang mengantarkan kita kemudian kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi yang belum menikah, mungkin nanti mudah-mudahan semoga ketemu atau dipertemukan dengan jodohnya, yang dengan pernikahan itu nanti kita mendapatkan keberkahan. Amin ya. Jadi at-tazwiju barakatun. Jadi kalau kita ditanya mengapa kita harus memuliakan anak, maka berangkat atau bertolak dari hadis tadi itu karena anak itu adalah sebuah rahmat ya. Jadi rahmat itu bisa diartikan sebagai sebuah kasih sayang, sebuah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak itu adalah pemberian. Jadi pemberian itu berarti manusia itu tidak bisa membuat anak sebenarnya ya. Jadi kalau kita sering mendengar ada orang tua berbincang-bincang kemudian ada istilah membuat anak atau bikin anak ya. Jadi sebenarnya kalimat itu tidak benar ya. Karena manusia itu sebenarnya tidak bisa membuat anak ya. Jadi manusia itu hanya bisa berusaha, berikhtiar. Kalau manusia itu bisa membuat anak, nyatanya kita sering menjumpai ada orang yang begitu sulitnya mendapatkan anak. Ada pernikahan yang sudah puluhan tahun belum juga dikaruniai anak. Dia sudah berusaha kesana kemari dengan cara ini itu ya. Bahkan bukan hanya manusia biasa, kita juga mengenal Nabiullah Ibrahim. Bertahun-tahun beliau belum dikaruniai anak, dan kemudian baru tahun yang kesekian ya kemudian dikaruniai anak. Ini adalah menunjukkan bahwa anak itu adalah rahmat. Anak itu adalah pemberian. Hanya Allah lah yang bisa memberikan itu. Jadi manusia tidak bisa membuat anak ya. Nah, karena anak itu adalah pemberian ya, yang itu adalah wujud bahwa Allah itu kasih sayangnya kepada kita ya, maha pengasih, maha penyayang, sehingga kita kemudian diberikan anak, yang dengan anak-anak itu kemudian kita merasakan sebuah kesenangan-kesenangan, kebahagiaan-kebahagiaan. Kita melihat kelucuan-kelucuan ya, sehingga kemudian kita mendapatkan kebahagiaan itu. Dan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut, harus ya, wajib kita syukuri ya. Jadi
anak itu adalah rahmat. Nah, dilanjutkan dengan kalimat yang berikutnya, yaitu fa'akrimu auladakum, maka muliakanlah anak-anak yang dititipkan kepadamu itu. Ya. Jadi melihat ungkapan itu, kalimat itu, maka anak itu adalah sebagai sarana untuk beramal soleh ya. Fa'akrimu auladakum fa inna karomatal auladi ibadatun. Maka muliakanlah anak-anakmu, karena memuliakan anak itu adalah ibadah. Yang itu artinya betapa melalui anak itu begitu banyak kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan oleh orang tua, yang itu bisa menjadi atau bernilai ibadah. Coba kita perhatikan, bukan mulai sejak lahir ya, tetapi justru bahkan sebelum bayi itu ada di dalam perut ibunya. Bagaimana ibunya berdoa, bagaimana ayahnya berdoa agar nanti diberikan anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh-soleh. Jadi mulai berdoa itu saja sudah bernilai kebaikan-kebaikan. Lalu kemudian begitu janin itu ada dalam kandungan ibunya, bagaimana ibu menjaganya, menjaga kandungan itu dengan sebaik-baiknya. Ibu mengonsumsi nutrisi-nutrisi yang baik, kemudian diperdengarkan oleh ayahnya ayat-ayat Al-Quran. Ini masih dalam kandungan ya. Jadi di saat itu banyak sekali ternyata kebaikan-kebaikan. Suaminya mengantarkannya ke puskesmas, mengantarkannya periksa ya. Kemudian dan banyak lagi ya yang masih dalam kandungan itu yang dilakukan oleh ayah dan ibunya, dan itu bernilai kebaikan. Dan begitu kemudian bayi itu lahir, maka kemudian orang tua mencarikannya nama yang baik ya. Jadi mencarikan nama yang baik itu juga sebuah kebaikan. Kemudian bagaimana ayah dan ibunya menjaga bayi itu, merawat bayi itu ya. Jadi setiap sekian menit sekali bayi itu ditengok, kemudian diberikannya ASI ya, kemudian diselimuti, digendong ya. Begitu dia pipis kemudian dibersihkannya. Jadi dalam usia bayi itu ada kebaikan-kebaikan baru yang mungkin sebelumnya tidak pernah dilakukan ya. Kebaikan-kebaikan baru. Nah, begitu sedikit lebih besar ya, anak sudah mulai menuju usia sekolah ya. Kemudian dia diajari membaca, dia diajari menulis, bernyanyi, menggambar, melukis, tata krama, berbahasa, sopan santun. Nah, di situ ada kebaikan-kebaikan baru. Dan itu semuanya bernilai kebaikan, bernilai ibadah. Dan tidak berhenti sampai di situ, sampai dia masuk sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi, sampai dewasa, sampai menikahkannya. Begitu sudah menikah pun orang tua masih memantau, menanyakan kabar, mendoakannya, tidak pernah terlewatkan ya. Ternyata begitu banyak kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan oleh seorang orang tua kepada anaknya, dan tentunya juga kebalikannya ya, anak kepada orang tuanya. Jadi betapa dari rahmat berupa anak itu begitu banyak kesempatan-kesempatan untuk kita berbuat kebaikan, yang kebaikan itu bernilai ibadah gitu ya. Nah, jadi semua yang diceritakan tadi itu adalah contoh-contoh memuliakan anak ya. Jadi kalau kita melewatkan masa-masa itu, jadi melewatkannya begitu saja, mungkin karena saking sibuknya, mungkin karena saking cueknya, mungkin karena saking gak ngertinya ya, sehingga kita melewatkan masa-masa itu. Ada orang tua yang tidak ngerti bahwa menggendong bayi itu adalah sebuah kesempatan yang luar biasa baiknya, luar biasa romantisnya. Hari ini kita sering ya, atau banyak menyaksikan ada orang tua yang hampir tidak pernah menggendong bayinya. Sebagian besar diserahkan kepada pembantunya, dan itu pun tidak digendong, tapi didorong. Jarang sekali bayinya digendong oleh ibunya, mungkin karena saking sibuknya. Padahal itu adalah kesempatan-kesempatan yang luar biasa. Saat digendong, itu adalah posisi hati bayi begitu dekatnya dengan hati ibunya.
banyak hasil-hasil riset ya, jadi bukti-bukti saintifik menunjukkan bahwa bayi yang sering digendong oleh ibunya kemudian kelak tumbuh menjadi dewasa, dia menjadi kasih sayangnya baik, kasih sayangnya luar biasa kepada ibunya dan juga kepada orang-orang di sekitarnya, karena dia dibesarkan dengan hati yang besar, hati yang tulus, hati yang penuh cinta dan kasih sayang. Nah, kalau kita melewatkan masa-masa itu, dijamin atau bisa dipastikan bahwa dia akan menyesal di kemudian hari. Oh, ternyata pada saat bayi itu banyak kesempatan-kesempatan yang luar biasa, yang kalau itu dilewatkan begitu saja, itu sangat sayang sekali ya. Tidak pernah terulang kembali ya. Jadi kalau Allah menghendaki, Allah bisa saja memberi anak kepada orang tua itu tidak mulai dari bayi, tapi langsung besar ya. Kan kita pernah mendengarkan ada orang tua yang ingin sekali bayinya itu cepat besar sih nak ya, supaya ibu nggak repot bla bla bla. Jadi sebenarnya kalau Allah menghendaki, bisa saja Allah itu memberikan anak itu langsung besar. Tapi Allah tidak demikian. Allah memberikan usia bayi, karena pada bayi itu ada kelucuannya sendiri, ada kebahagiaan sendiri. Usia 1 tahun ada kelucuannya sendiri, usia 10 tahun ada kelucuannya sendiri, sampai bla bla bla. Jadi setiap usia itu adalah emas yang di situ bisa dinikmati ternyata. Yang di situ ada kebaikan-kebaikan yang sesuai dengan usianya ya. Jadi kita tidak perlu berharap bayi kita cepat besar ya, karena menjadi besar itu sudah pasti nanti Allah akan membesarkannya ya. Tapi kita harus memastikan bahwa pada setiap usia anak kita tidak melewatkan masa-masa itu. Mulai dari dia tadi dalam kandungan, kita tidak melewatkannya ya. Bayi jangan sampai sesibuk apapun kita bekerja di kantor, jangan sampai kita menjadi orang tua yang tidak mengenal bayi kita. Jadi sebenarnya mudah ya ngetes orang tua itu perhatian atau tidak terhadap anaknya. Misalnya kalau ayah atau ibu tahu apa biasanya susunya, apa biasanya pampasnya, sampai mereknya apa ya. Jadi kalau ibu atau ayah itu begitu dekat, pasti tahu, karena dia tidak melewatkan masa-masa itu. Jadi membeli keperluan bayi di pasar itu ada kebahagiaan sendiri ya. Berbeda pasti rasanya dengan semuanya diserahkan kepada pembantu. Ayah dan ibu tidak mau tahu sudah besar ya, tahu sudah besar ya. Jadi dia melewatkan masa-masa yang begitu istimewa tadi itu ya. Nah, jadi semoga kita sesibuk apapun tidak pernah atau tidak melewatkan masa-masa itu. Jadi pagi-pagi mengantarkan anak ke sekolah, kalau itu mungkin dilakukan sendiri oleh orang tua, tidak perlu kita meminta bantuan pembantu. Karena berbeda anak yang diantar oleh orang tuanya sendiri dengan anak yang diantar oleh mamang Gojek ya, pasti beda. Bukan berarti kita tidak mampu membayar orang ya, tidak. Kalau kita ingin menggunakan pembantu, kita bisa memanfaatkan pembantu itu untuk membantu kita pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya mekanis ya. Jangan sampai kita memposisikan pembantu itu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya klinis ya. Pekerjaan mekanis itu misalnya mencuci bolehlah sedikit-sedikit dibantu oleh pembantu. Menyetrika bolehlah dibantu ya. Dibantu, istilahnya dibantu ya, bukan digantikan. Jangan sampai istri itu tidak pernah menyetrikakan baju suaminya. Jangan sampai istri itu, ibu itu tidak pernah memasakkan masakan itu untuk anak-anak dan keluarga. Jangan sampai. Jadi jangan sampai. Jadi selagi ada kesempatan itu dilakukan. Kalau begitu banyak pekerjaannya boleh dibantu ya, dibantu oleh orang lain memasaknya. Tapi sebenarnya ibu tetap memasak ya. Jadi dibantu menyetrika. Nah, begitu banyak pekerjaan-pekerjaan klinis yang tidak bisa dibantu, apalagi digantikan oleh pembantu. Jadi kalau bayi kita serahkan 100% pada pembantu, mungkin pembantu akan hanya menyuapinya, hanya mendorongnya atau menggendongnya. Tetapi mungkin pembantu kita tidak bisa dijamin bahwa beliau mengajarkan juga
kebaikan-kebaikan pada anak-anak kita ya. Jadi berbeda sekali kalau ibu yang juga terjun untuk merawatnya ya. Baik, kita akan kembali Ustaz ya. Iya. Faktanya ada orang yang ragu-ragu untuk memuliakan anak. Faktanya ada orang yang rela keluar duit kalau itu untuk belanja, terutama dalam untuk yang hal-hal yang sifatnya mewah, kemewahan, harta benda dan seterusnya. Tetapi kemudian berat ketika itu untuk alokasi pendidikan anaknya, untuk alokasi tumbuh kembang anaknya, untuk kebaikan anaknya. Ya. Jadi kita pernah menjumpai ada orang yang protes dengan biaya pendidikan yang mungkin dirasa mahal, padahal dia dengan ringannya atau sementara dia dengan ringannya membeli A, membeli B, mengkoleksi A, mengkoleksi B ya. Tapi untuk kebutuhan anaknya dia perhitungannya luar biasa. Ada ya, orang tua yang seperti itu ada ya. Nah, padahal memuliakan anak itu salah satunya adalah memang butuh perjuangan, butuh biaya dan seterusnya ya. Jadi orang tua yang baik tentu memilih memuliakan anaknya daripada untuk memenuhi kebutuhan yang bermewah-mewahan yang sifatnya material ya, material. Nah, jadi kita tidak perlu ragu-ragu untuk memuliakan anak, karena memuliakan anak itu adalah ibadah. Fa'akrimu auladakum fa inna karomatal auladi ibadatun ya. Jadi rahmat berupa anak yang dititipkan kepada kita harus kita jaga, kita muliakan, yang semuanya itu bisa bernilai ibadah ya. Jadi begitu pentingnya rahmat itu ya, sehingga hampir setiap hari kita dalam satu doa kita, salah satu doa kita adalah memohon rahmat ya. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah. Jadi mudah-mudahan anak yang dititipkan kepada kita itu adalah disertai dengan rahmatnya, kasih sayangnya. Jadi dan begitu juga ketika kita bertemu dengan orang lain, maka doanya salah satunya adalah rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi kita menyebarkan salam ya, mendoakan sesama kita itu supaya mendapatkan rahmat dan keberkahan. Jadi begitu pentingnya. Nah, mungkin salah satu pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita tidak punya anak ya? Apakah itu artinya kita tidak mendapatkan kesempatan ini ya? Apakah itu artinya berarti kita kehilangan kesempatan yang begitu mulia itu? Jadi kalau saya tidak punya anak bagaimana ya? Nah, disinilah kita perlu memahami ini lebih luas ya. Jadi kalau kita kemudian tidak punya anak kandung ya, anak yang kita lahirkan dari rahim kita sendiri ya, maka tidak berarti kesempatan yang mulia tadi itu, kesempatan merawat, mendidik, membimbing, itu berarti hilang. Tidak ya. Ada yang disebut dengan anak itu adalah bisa juga berarti anak didik ya, anak angkat ya. Jadi murid-murid kita, santri-santri kita, anak cucu yang ada di sekitar lingkungan kita, itu adalah juga anak-anak kita yang di situ ada kesempatan-kesempatan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, membantu pendidikannya atau mengajarinya ya, membimbingnya. Nah, jadi kesempatan-kesempatan yang mulia tadi itu tidak berarti hilang kalau misalnya kita tidak punya anak kandung ya. Jadi mudah-mudahan anak-anak yang dititipkan kepada kita itu kita mampu atau dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakannya, dimampukan ya. Karena apa saja kemampuan yang bisa kita tunjukkan itu sebenarnya adalah karena atas bimbingan atau karena atas kemurahan dari Allah sehingga kita mampu ya. Jadi ini tentu doa kita semuanya ya. Jadi mudah-mudahan kita diberikan anak-anak yang menyenangkan jika dipandang mata, anak-anak yang mendamaikan hati, anak-anak yang nanti kemudian mendoakan kita hingga sampai kita tiada ya. Karena salah satu amalan yang tidak terputus kebaikannya itu adalah doa dari anak-anak kita. Jadi mudah-mudahan kita
meninggalkan generasi yang baik, meninggalkan generasi yang solih-solihah, sehingga kalaupun toh nanti kita sudah tiada, kita sudah wafat, mereka, anak-anak kita itu tetap mendoakan untuk kebaikan-kebaikan kita. At-tazwiju barokatun, kan? Jadi pernikahan itu berkah, wal waladu rahmatun, dan anak-anak yang dititipkan kepada kita itu adalah rahmat, itu adalah pemberian. Tidak ada satu orang pun yang bisa membuat anak, semuanya adalah pemberian, anugerah dari Allah. Fa'akrimu auladakum fa inna karomatal auladi ibadatun. Maka muliakanlah anak-anakmu, karena sesungguhnya memuliakan anak itu bernilai ibadah.